Sobat Muda, selamat datang di Ngobrol Bareng Volume 6 bersama saya Nadira sebagai host Youth Able Indonesia. Jadi pada Ngobrol Bareng kali ini topiknya menarik banget, yaitu tentang lingkungan. Dan kita kedatangan bintang tamu yang menurut saya spesial sih, karena beda dari yang lainnya. Jadi kita tunggu dulu. Ini join. Mana nih si Iki? Oh, udah ada nih. Hai Iki. Hai, Teh Nadira. Apa kabar? Baik Teh, alhamdulillah. Baik ya, Iki di mana sih sekarang? Masih di rumah ya, di Bandung? Di rumah, Di rumah ya, sehat ya. ya. Ini Jadi lagi kabar juga ini live IG gitu. Ya. di belakang tuh. Jadi sobat muda yang baru datang, ini Iki apa namanya? Anak muda yang masih baru 17 tahun ya Ki, kemarin ya Ki? Ya. Iya, baru 17 tahun. Tanggal 17 kemarin. Oh, tanggal 17 kemarin, baru 17 tahun dong. Berarti pas banget. Iki ini baru 17 tahun tapi udah aktif di berbagai kegiatan lingkungan di Bandung. Khususnya di itu ya Ki, aktif di Sungai Citarum ya? Ya, di kilometer 77 Sungai Oh, Citarum. iya, jadi Iki ini emang aktif banget untuk kegiatan lingkungan, khususnya di Sungai Citarum di kilometer 77 tadi. Ini kita tunggu dulu kali ya sampai jam berapa ya? 3:05 kali. Buat teman Ini, ya. join. Enggak sih, cuma yang teman-temannya. Iki sekarang lagi apa kegiatannya? Ini saya lagi istirahat syuting TVRI. Oh, habis syuting juga? Ya, jadi saya dipindah dulu yang adegan saya sama yang lain. Oh, emang syuting tentang kalau boleh tahu? Syuting untuk acara Inspirasi Indonesia ya? Inspirasi Indonesia. Ya. Oh, Nanti tanggal 10 Agustus. 10 Agustus sayang ya? Ya. Ih, keren banget. Itu baru syuting hari ini apa udah dari kemarin? Dari kemarin hari Jumat. Oh, dari hari Jumat. Oh gitu, asik banget ini teman-teman. Iki masih 17 tahun masuk TV, saya belum sampai sekarang juga. Oke, berarti Iki sekarang masih sekolah kan? Sekolah online? Iya, sekolah online. Online, tapi udah masuk? Masuk. Dari tanggal 13 kemarin. Oh, tanggal 13 kemana masuk. Oke deh. Ini masih banyak yang belum join kayaknya nih. Tunggu dulu sebentar. Oke, ada lagi yang join ini siapa lagi? Kita sapa-sapa dulu deh. Ada siapa nih? Ada Sister Cindy. Halo Kak Cindy. Halo Kak Cindy. Nonton setia. Terus ada siapa lagi nih? Ada Bang Epa, ada Kita Sama Project. Halo Kita Sama Project. Kemudian ada FNR El Aulia. Oke, halo juga. Selamat datang. Ini seru banget sama itu. Ini apa namanya? Inspiratif banget sih menurut aku. Masih umur segitu aku belum ada kepikiran untuk ikut-ikut kegiatan lingkungan. Aku udah 35.
Jadi ini nanti kita akan ngobrol tentang lingkungan di Ngobrol Bareng Volume 6 dengan judul Peduli Lingkungan Sedari Kini. Oke, menarik banget nih temanya sih untuk teman-teman sobat muda di luar sana yang pengen aktif lingkungan tapi dari sekarang tapi bingung harus mulai dari mana. Jadi kita akan ngobrol bareng sama Iki di sini. Oke ya, siap ya Ki ya? Ini BTW live-nya akan di-save di GTV Table. Jadi untuk teman-teman yang baru datang, baru tahu, baru bangun dari tidur siang karena harinya Sabtu, bisa nonton di IG live-nya Hit Table Indonesia. Oke. Jadi Iki ini sibukannya tadi apa? Lagi sekolah sama baru abis syuting. Ya kan? Iya. Habis syuting TVRI, keren banget. Habis syuting TVRI langsung lanjut lagi di live sama Youth Able Indonesia. Iya. Bisa ceritain nggak sih Ki awal mulanya Iki tuh peduli? Kenapa sih? Nggak, apa teh nggak kedengaran? Iki awal mulanya tuh bisa ada rasa untuk peduli lingkungan tuh apa sih awalnya? Pertama mungkin diturunkan dari ayah saya ya, karena ayah saya peduli dengan Citarum. Terus saya juga, wah kayaknya seru nih. Dulu ayah saya pernah cerita, wah Citarum itu dulu bersih, bisa dipakai mandi, bisa pakai renang, terus cari mancing ikan. Terus pas saya udah bisa ke Citarum, saya lihat, wah kotor gini. Ya saya pengen Citarum nanti minimal bisa untuk berenang lah, nggak, walaupun tidak seindah dulu gitu. Gitu. Dari situ jadi emang ayahnya Iki tuh emang aktivis lingkungan ya, maksudnya emang pegiat lingkungan ya kan? Iya, jadi apa namanya terinspirasi dari sana. Terus kalau misalnya Iki ini kan ketua Citarum Kids Bandung Barat, luar biasa sekali, keren. Enggak Bandung Barat, Citarum Kids masih kecil teh. Citarum bisa dijelasin nggak sih Iki ceritain sedikit apa sih itu Citarum Kids? Ya, Citarum Kids itu komunitas anak-anak ya yang peduli terhadap lingkungan, khususnya Sungai Citarum. Ya. Jadi untuk usia untuk anak-anak dari mulai SD sampai SMA. SD sampai SMA. Udah berapa banyak yang ikut sekarang? Sekarang baru 20, karena kita nggak mau banyak-banyak ya teh. Kalau terlalu banyak nanti susah juga koordinirnya. Oh, jadi baru 20. Itu kegiatan ngapain aja sih biasanya? Untuk kegiatannya kita biasa clean up Citarum, lalu clean up di sampah-sampah liar di pinggir jalan. Dulu juga pernah sama Grit, sama Teh Cindy, sama orang-orang Jepang juga clean up tuh di pinggir jalan sampai si sampahnya totalnya bisa dapat 2 truk sampai bersih itu semua. Ya. Lalu kalau di musim tanam, musim hujan, kita biasa reboisasi di pinggir-pinggir Citarum untuk menahan erosi dan sedimentasi turun ke Citarum. Lalu banyaklah pokoknya bersama Grit juga sering ngadain kegiatan yang lain. Gitu, menarik banget. Kadang kalau ada tamu dari luar pengen tahu tentang bening saguling, terus pengen ke Citarum, nah kita yang suka ngedampinginya ke Citarum, kayak tour guide lagi lah kayak gitu. Oh gitu, seru banget. Iki tuh awal mulanya tuh gimana sih kebentuk Citarum Kids? Apakah emang Iki yang inisiatif, yang tergerak untuk membentuk Citarum Kids, atau ada dari sebelumnya siapa gitu? Jadi dulu ada teman-teman STKS ya yang lagi praktikum 3, Mas Bima bilang, udahlah dia bikin ide-ide gini, bikin komunitas lah gitu ke Bening Saguling. Terus sama Bening Saguling direspon, akhirnya dibikinlah Citarum Kids ini. Malahan yang bikin logonya dulu Mas Jaki, terus diinin ke kita. Oh gitu, jadi awalnya emang dari Bening Saguling dulu ya, Bening Saguling. Ayah Iki ya yang mulai berarti ya. Oke, menarik banget.
Terus kalau sekarang Iki tuh udah berapa lama sih jadi ketua Citarum Kids? Udah 2 tahun. Udah ngapain aja tuh? Eh, Kontribusinya sama kayak seperti itu. Eh, Clean up sama saya ajakin naik angkot apa. Saya yang koordinir misalnya. Terus Hmm, teman-teman yang pengen datang ke Citarum ke Bening Saguling terus pengen lihat Citarum kita antar gitu. jadi lebih ke bersih-bersih sungai ya, Ya, Ki? ya. Oke, selama Terus ini apa gimana? biasanya berkontribusi di event-event bertema lingkungan juga. Dulu ada Festival Citarum, kita ikut jadi panitia misalkan. Terus sekarang kan ada sekolah Adiwiyata ya. Sekolah Adiwiyata, kami yang meliput ke sekolah Adiwiyata Adiwiyata itu, lalu mengajak-ngajak juga kalau ada yang mau ikut silakan gitu. Seru Gitu. banget. Tapi kalau gara-gara COVID tuh apa kegiatannya? Apa udah nggak ada sama sekali? Kita kegiatan saat pandemi cuma bikin-bikin YouTube di video, bikin video, upload ke YouTube. Sekarang kan punya YouTube-nya juga. Apa? Gak kedengeran teh? YouTube-nya namanya apa? Oh, Citarum Kids. Citarum Kids. Citarum Kids. Ya. Oh, buat teman-teman sobat kuda bisa dilihat itu YouTube-nya Citarum Kids. Uploadnya udah berapa banyak video tentang apa, Ki? Mungkin ada 15 video tentang ya tutorial-tutorial tentang eceng gondok, bikin briket, bikin asap cair, lalu ada bikin aquaponik juga gitu. Asik banget. Berarti udah ada 15 video tuh udah lumayan banget sih, udah banyak. Nanti sobat muda bisa ditonton di YouTube-nya Citarum Kids karena mereka lagi karena COVID jadi kegiatan macam-macam. Mau nggak mau lewat YouTube upload videonya. Oke, keren banget Iki. Aduh, aku dulu nggak kayak kalau apa ya misalnya selama Iki jadi aktivis lingkungan sih bisa dibilang aktivis lingkungan dalam hal bisa menjadi ketua dan juga oh iya setelah ada Iki juga sekretaris di tempat pengolahan sampah dengan metode 3R reduce dan recycle. Nah itu kan Iki udah banyak kenal lah udah apa sih udah dekat sama lingkungan. Terus apa sih yang terjadi sama Iki gitu apa yang membuat itu banget sih menariknya ya itu ya, apa saya bisa kenal sama orang-orang luar, bisa kenal dengan Sophia. Dia kan Sophia itu dari Jerman, relawan yang ngeluarin duit sendiri untuk ke Citarum gitu. Menariknya gitu, kok aneh gitu. Ada orang yang rela ngeluarin kos sendiri untuk datang ke Citarum untuk pengen tahu, tapi orang-orang yang di Citarum dekat-dekat rumah malah tidak peduli gitu. Saya menariknya di situ. di situ ya jadi banyak ini sih di apa namanya di tempat kini khususnya di daerah Iki itu tuh emang banyak mereka tuh lebih peduli dengan lingkungan dibanding orang-orang sekitarnya ya itu ada emang jadi itu menarik banget ya sekarang tuh kenapa bisa kalau misalnya itu apa sih yang memotivasi itu untuk menjadi aktivis lingkungan? Ya, yang pertama yang memotivasi itu ayah saya pasti, karena ya nanti akan mungkin setelah ayah saya generasinya pasti akan saya yang lanjutin gitu. Ya, lalu teman-teman dari luar juga dari Jepang, terus aktivis mahasiswa-mahasiswa yang pernah praktikum di sini, pernah ya berkegiatan di sini, saya termotivasi oleh semua gitu. Jadi nomor satu adalah ayah Iki sendiri karena emang ayah Iki tuh apa kegiatan lingkungan ya di Bening Indonesia. Seru banget. Kalau sekarang banyak nggak sih teman-teman Iki yang jadi ikutan gara-gara Iki? Iya, ada teman-teman dari sekelas juga ada yang ikutan. Banyak yang ikutan? Ya.
Oke. Terus kalau misalnya apa namanya, Iki punya nggak sih punya punya selain ayah Iki punya nggak sih kayak apa sih tokoh sosok yang bikin Iki, aduh lebih semangat lagi nih untuk untuk eh, kegiatan lingkungan. Sosok seperti itu mungkin Gary ya. Oh, Si Gary itu dia melakukan ekspedisi dari kilometer 0 Sungai Citarum sampai ke kilometer 269 di Bekasi. Dan itu saya yang dampingi juga, saya ikut dampingi. Wah, kayaknya seru nih kayak gini gitu. Naik perahu dari kilometer 0 dari di Sungai Citarum sampai ke Bekasi sampai muaranya di Muara Gembong. Saya ikutin terus perjalanannya gitu. jadi emang Gary ini apa namanya? Mungkin yang belum pada tahu emang Gary kan apa sih kalau yang pernah ada apa ya kayak semacam dulu dia tuh pernah viral gara-gara itu ya dia Ekspedisi mendayung itu. di Sungai Citarum Ya, pakai plastik-plastik pakai banyak. botol plastik, aqua bot plastik, ya, perahu perahu aqua botol, Nah, perahu perahu aku. Oh. Jadi emang Gary ini emang inspiratif banget karena orang dari luar dari mana ya Ki ya dia aku lupa deh. dari Perancis dia, Prancis ya dari orang Prancis Perancis. yang jauh-jauh datang ke Indonesia untuk ikut bantu bersihin sampah di Sungai Citarum. Ya, Itu dia sangat sangat keren banget dan emang bikin apa ya untuk kita tuh aneh banget karena sebagai orang Indonesia kita nggak terlalu concern nggak terlalu apa ya nggak terlalu aware sama Citarum orang dari jauh datang ke Citarum bersih ya itu sih emang itu membuat Iki terus pengen terus apa namanya aktif di lingkungan ya Ki ya sampai sekarang ya Ki ya ya pengen terus. suka datang nggak sih atau terakhir kapan datang Terakhir sebelum corona, sebelum corona ngapain bersih bersih sempat juga ya sempat sempat nginep di sini, sempat bikin bikin film sama saya behind the scene-nya project plastik botol Citarum. oh seru banget semoga nanti bisa datang lagi dan ikut bikin kegiatan lagi. Oke, BTW ini untuk teman-teman yang di sini kalau ada pertanyaan tinggal langsung di komen aja. Nanti bisa dijawab langsung sama Iki atau aku bantu atau Iki pasti bisa menjawab. Jadi langsung aja komen di sini kalau yang ada pertanyaan. Oke, kemudian apa sih cita-cita Iki nih ke depannya nih setelah menjadi ketua Citarum Kids dan sekretaris di TPS 3R ini? Apa sih cita-cita Iki yang pengen banget Iki lakukan di kemudian hari? Gitu? Cita-cita saya ke depan itu ingin semua orang peduli terhadap lingkungan, khususnya Sungai Citarum. Kalau sekarang orang-orang membelakangi Citarum, membuang limbah ke Citarum, membuang sampah ke Citarum, saya pengen nanti orang-orang kembali lagi ke Citarum. Minimal kedepannya Sungai Citarum bebas limbah dan bebas sampah. Oh, keren banget. Kalau misalnya sekarang tuh emang udah seberapa jauh sih Ki? Apa namanya menurut Iki nih? Kayak apakah sekarang Sungai Citarum lebih bersih atau mungkin biasa aja atau perkembangannya menurut Iki gimana sejauh ini? Kalau menurut saya tadi bertanya sama pemulung di Sungai Citarum. Jadi kalau sekarang air sudah mulai bagus ya, air. Tetapi untuk sampahnya masih banyak dikarenakan harga sampah itu ya turun gitu. Harga plastik aja, harga aqua gelas aja itu cuma 800 per kilo. Bahkan sampah kresek itu nggak ada nilainya sekarang, nggak ada harganya. Makanya sekarang sampah itu di Citarum masih banyak gitu. Dikarenakan COVID ini ekspor impor nggak jalan kan, ekspor impor sampahnya, jadi harganya turun. Harganya turun. Oh, gara-gara juga mungkin banyak yang ini ya, banyak yang sampahnya kayak plastik seperti itu juga ya, jadi nggak terlalu laku plastik. Harga plastik sekarang 800 per kilo untuk sampahnya ya. 800 per kilo untuk plastik kemasan seperti ini.
Oh, 800 per kilo. Kalau harga normalnya itu bersih ini bisa sampai 5.000 per kilo. jauh Jauh banget. banget pokoknya. Iya, Oh, jadi karena udah nggak ada harganya lagi, maksudnya udah turun drastis harganya, jadi banyak orang ninggalin aja sampah di Sungai Citarum. Terus jadi, para pemulung kan ngapain gitu capek-capek ngambilin tapi nggak harganya tidak sesuai. Karena kan yang diambil juga sampah-sampah yang bernilai jual. Kalau dulu kan ini bisa 5.000 gitu. Plastik kresek juga 2.000. Kita bisa menghasilkan dari sampah kresek itu per bulan sampai 800 kilogram. 80 ton 80 per ton bulan. Ya, sebulan dari Sungai Citarum aja. ya, Waduh, banyak banget. Itu nanti biasanya dia sih, maksudnya di situ kan ada TPS-nya ya. ya. Kita daur ulang lalu kita jual lagi ke itu ke pabrik yang lebih besar. Oke, menarik banget. Jadi sekarang memang banyak di Citarum belum selesai ya berarti ya. Masalah Belum. sampah itu belum selesai. Kalau misalnya buat Tiki sendiri tuh kedepannya Ki mau itu apa sih cita-cita buat Tiki sendiri gitu? Apakah mau menjadi sosok seperti ayahnya? Aku belum tahu aja sih. Sosok seperti ayah atau Tiki punya impian yang lain seperti Gary? Mungkin bakalan seperti ayah ya, Hmm. tapi mungkin akan mengembangkan di bisnisnya seperti bisnis di kerajinan eceng gondoknya atau mungkin di sampahnya juga lebih berat itu. Oke, banget. Semoga sukses ya Iki ya. Nanti ditunggu kabar Amin. baik. Ini belum ada yang bertanya sepertinya. Apakah ada yang mau bertanya sebelum kita nanti closing? Sapa-sapa dulu siapa lagi nih? Banyak. Ada Nada. Halo Nada, apakah masih di sini Nada? Ada Putri, ada Vira, ada Absma, Dian, Yasmin, Syahriatul Maulidina, dan Saung Eceng. Halo Saung Eceng. Ini kayaknya Saung Eceng dari tempat Iki nggak sih? Iya, itu adminnya nonton. Ada adminnya. Halo. Ini belum ada yang bertanya nih. Mungkin masih nanti kali apa masih mikir-mikir. Jadi Iki sekarang masih aktif tetap aktif ya di Citarum Kids. Kalau misalnya untuk kedepannya Citarum Kids mau diapain sih Ki? Mau apa yang harus dikembangin lagi menurut Iki? Mungkin SDM-nya akan dikuatin lalu ya SDM-nya aja mungkin. Karena kalau sekarang kan masih kurang. Nanti mungkin ada pelatihnya atau apa gitu ke depannya. Jadi masih butuh pelatihan gitu ya Ya. untuk Citarum Kids. Oh. Kalau misalnya kayak kampanye-kampanye tentang lingkungan itu masih sering dilakuin nggak sih, Iki? Kalau untuk sekarang udah enggak kayaknya teh. Udah enggak ya? Paling kalau masih misalkan di pinggir jalan atau di pusat keramaian sedang clean up, baru kita bikin kampanye-kampanye dari tulisan-tulisan tentang lingkungan dari karton. Oke. Nah, ini belum ada yang bertanya juga sampai sekarang nih ya. Uh, Oke deh. Oke, mungkin apa sih nih kata-kata motivasi untuk anak muda terutama nih yang masih berusia sepantaran Iki atau yang berusia anak-anak muda lah yang di luar sana, apa sih yang pengen Iki sampaikan untuk supaya peduli dengan lingkungan? Ya, untuk semuanya udah saatnya lah generasi kita, generasi milenial untuk peduli terhadap lingkungan khususnya Sungai Citarum. Karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Terima kasih Iki. Ini menarik, inspiratif sekali, masih muda tapi sudah aware sama lingkungan. Oke, ini siapa nih? Ada Kak Cindy mau bertanya. Mau tanya ada nggak sih kegiatan lingkungan tapi diprotes warga sekitar? Mungkin nggak ada ya teh. Nggak ada.
nggak ada. Tapi ya kalau yang nyinyir dikit mah wajar lah. Kita maju sedikit pasti ada yang komen gitu. Komen kayak gimana? Ya komen, ngapain lah kayak gitu. Udah biarin aja misalkan gitu. Ya nyinyir gitu. Tapi susah nggak sih sebenarnya Iki pernah menemukan nggak sih susah nggak sih untuk ngajak warga di sana untuk peduli lingkungan tuh selama sejauh ini gimana? Kalau warga itu nggak akan mengikuti apa yang kita katakan, tapi akan mengikuti apa yang kita kerjakan. Jadi kita mulai dulu, nanti warga akan mengikuti gitu. Jadi yang penting Iki gerak dulu nih, ntar pasti mereka nyontohin nih, pasti ngikutin Iki. Banget bener sih, aku juga setuju. Tapi sejauh ini berarti nggak ada yang terlalu apa ya komen ribet. Ada pasti banyak, mungkin harus digebrak dulu kali, harus ditunjukin nih, harus membersihkan sampah segala macam, baru mereka sudah sadar mungkin ya, tapi emang harus didorong terus, disemangatin terus dan dulu aksinya. Oke, keren banget. Oke, di sini ada yang mau bertanya lagi teman-teman. Ini ada lagi masuk nih. Halo Rifdara. Oke. Kayaknya cukup deh, ini nggak ada lagi, ini ada lagi baru join. Buat teman-teman yang baru join, ini kebetulan emang apa namanya, kita sesinya selesai sih. Tapi kalau yang masih mau tanya-tanya, oh ada lagi rencana kegiatan ke depan apa di Citarum Kids? Mungkin nanti akan ada kegiatan-kegiatan barunya lebih ke di Sungai Citarum ya. Tidak akan mengurangi clean up di jalan, mungkin akan clean up-nya di pinggir Citarum gitu. Jadi yang paling dekat up di Sungai Citarum ya, Ki? Ya. Kalau misalnya selain Sungai Citarum tuh ada nggak sih kegiatan yang kayak apa namanya eceng gondok atau yang lain gitu tentang pengolahan sampah misalnya? Ada pengolahan sampah. Nggak ada. Jadi emang bagus ya, emang belum ada. Mungkin nanti bisa jadi masukan nih, misalnya Iki mau bikin tentang apa sih namanya informasi mengenai pengolahan sampah lewat 3R tadi ke teman-teman, bikin YouTube-nya juga kontennya supaya teman-teman muda di sana bisa tahu, itu bisa jadi masukan juga. Oke, ini ada lagi yang mau bertanya, silakan di post di kolom komentar. Ini ada lagi siapa nih baru datang, Rafid Nauf. Halo Rafid. Adik kelas SMP itu teh. Oh, teman Iki. Ya dulu di itu. Ini ada lagi nih, ada nggak Instagram Citarum Kids buat follow? Ada kan, tes ini udah follow tuh. Apa dong? Mungkin yang lain belum tahu. Ya, IG-nya Citarum Kids aja. Citarum Kids. Citarum Kids tuh buat teman-teman yang belum follow, silakan wajib follow untuk tahu informasi mengenai Sungai Citarum. Itu ada di Citarum Kids. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin, atau Kak Cindy mau bertanya lagi? Penonton setia. Ini BTW akan kita save seperti biasa di IG Live TV, jadi jangan khawatir untuk ketinggalan. Tinggal di-tag di IG Live TV-nya Youth Able Indonesia. Oke. Kayaknya udah cukup ya, Cindy. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Ya. Nggak ada? Nggak ada, udah. Oke deh, teman-teman, terima kasih sudah nonton bersama saya lagi di sini. Udah 2 kali, kemarin volume 5, volume 6 saya terus hostnya. Jadi terima kasih sudah datang, sudah menyimak perbincangan dengan Iki, anak muda yang sangat inspiratif dan super. Kita ketemu lagi di ngobrol bareng volume selanjutnya. Selamat hari Sabtu. Dadah Iki. Dadah.